Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah perancangan kontrak. Perkenalkan, nama saya Radhina Putri, NIM B100184220. Perkenalkan, nama saya Gopi Yulianti dengan NIM B100184919. Perkenalkan, nama saya Denisa Saputri Sirait, NIM B1084009. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak. Kontrak disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak berupa pengikatan, lahirnya hak dan kewajiban, dan mengenai sesuatu hal yang dapat dinilai atau berharga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikat dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikat diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Subekti mendefinisikan perjanjian kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Black Law Dictionary mendefinisikan kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuatnya sesuatu hal yang khusus. Jelaskan hubungan perikatan dengan kontrak. Secara singkat, kontrak atau perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat diri dalam perjanjian. Jelaskan tentang syarat sahnya suatu kontrak. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan 4 syarat sah suatu perjanjian. 1. Adanya kata kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Syarat yang kedua itu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Di sini yang dimaksud kecakapan yaitu kecakapan menurut hukum. Dan yang ketiga, syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak yaitu suatu hal tertentu, dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Komparisi berasal dari kata Belanda komparatif, yang berarti pertanyaan, yaitu tindakan menghadap dalam hukum atau dihadapkannya pejabat umum seperti notaris atau open bier, abtener, dan lainnya. Komparisi adalah uraian tentang posisi atau kedudukan seseorang menghadap seorang notaris, apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sendiri. Dan menurut Lumban Tobing mendefinisikan komparisi adalah keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atas permintaan apa dibuat berita acara. Komparisi berasal dari kata comparat yang berarti penghadap. Dalam ruang lingkup notariat, pengertian komparisi mengandung arti lebih luas. Komparisi tidak hanya tindakan menghadap, akan tetapi mengenai identitas dari penghadap. Komparisi adalah bagian dari akta yang memuat keterangan mengenai, pertama, identitas dari para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan orang yang bersangkutan mempunyai kecakapan dan kewenangan, dan yang kedua, kedudukan bertindak para pihak. Sehingga komparisi penting dalam sebuah kontrak, karena komparisi mempunyai fungsi pertama,
menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian atau akta. Dan yang kedua, dalam kedudukan apa dan berdasarkan apa kedudukan yang bersangkutan bertindak. Dan yang ketiga, bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebutkan dalam akta dan ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah perancangan kontrak. Perkenalkan, nama saya Dina Putri, NIM B100184220. Perkenalkan, nama saya Gopi Yulianti dengan NIM B1001849. Perkenalkan, nama saya Denisa Saputri Sirait, NIM B1084409. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak. Kontrak disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak berupa pengikatan, lahirnya hak dan kewajiban, dan mengenai sesuatu hal yang dapat dinilai atau berharga dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, kontrak melahirkan suatu perikatan antara pihak yang mengikat dirinya. Sehingga dari kontrak inilah lahir suatu perikatan di mana para pihak yang mengikat diri memiliki kewajiban masing-masing sesuai yang ditentukan dalam kontrak. Subekti mendefinisikan perjanjian kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Black Law Dictionary mendefinisikan kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuatnya sesuatu hal yang khusus. Jelaskan hubungan perikatan dengan kontrak. Secara singkat, kontrak atau perjanjian menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat diri dalam perjanjian. Jelaskan tentang syarat sahnya suatu kontrak. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata menyebutkan 4 syarat sah suatu perjanjian. 1. Adanya kata kesepakatan bagi mereka yang mengikat dirinya. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan atau kekhilafan. Syarat yang kedua itu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Di sini yang dimaksud kecakapan yaitu kecakapan menurut hukum. Dan yang ketiga, syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak yaitu suatu hal tertentu, dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal. Komparisi berasal dari kata Belanda komparatif, yang berarti vertani pertanyaan, yaitu tindakan menghadap dalam hukum atau dihadapkannya pejabat umum seperti notaris atau open bier, abtener, dan lainnya. Komparisi adalah uraian tentang posisi atau kedudukan seseorang menghadap seorang notaris, apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain ataupun dalam kedudukan sendiri. Dan menurut Lumban Tobing mendefinisikan komparisi adalah keterangan-keterangan dari notaris mengenai para penghadap atas permintaan apa dibuat berita acara. Komparisi berasal dari kata comparat yang berarti penghadap. Dalam ruang lingkup notariat, pengertian komparisi mengandung arti lebih luas. Komparisi tidak hanya tindakan menghadap, akan tetapi mengenai identitas dari penghadap.
Komparisi adalah bagian dari akta yang memuat keterangan mengenai pertama, identitas dari para pihak, termasuk uraian yang dapat menunjukkan orang yang bersangkutan mempunyai kecakapan dan kewenangan, dan yang kedua, kedudukan bertindak para pihak. Sehingga komparisi penting dalam sebuah kontrak, karena komparisi mempunyai fungsi pertama, menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian atau akta. Dan yang kedua, dalam kedudukan apa dan berdasarkan apa kedudukan yang bersangkutan bertindak. Dan yang ketiga, bahwa ia cakap dan berwenang melakukan tindakan hukum yang disebutkan dalam akta dan ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan yang dinyatakan dalam akta.